Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita akan bahas kembali bab-bab atau hal-hal terkait dengan rasa cinta dan pernikahan. Dalam satu surah di Quran surat At-Tahrim ayat pertama, Allah titipkan pesan melalui nabinya untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua asbab yang sering diceritakan para ulama tentang turunnya ayat ini. Salah satunya adalah kegemaran Nabi minum di bilik salah satu istrinya, Zainab binti Jahsy. Jadi Nabi punya kebiasaan itu mengunjungi istrinya satu persatu kalau pagi. Diajak bicara, diajak ngobrol, diajak berbincang. Tapi ketika ada di biliknya Zainab binti Jahsy, itu Nabi biasa lebih lama karena Nabi disuguhi madu. Zainab binti Jahsy paham ini dan kemudian dia membuatnya. Setiap pagi datang, dia buatkan untuk Nabi hingga Nabi berada cukup lama di sana. Hal ini pun kemudian diketahui oleh dua istri lainnya, yaitu Aisyah dan Hafsah. Karena cemburu, dan cemburu itu juga bagian dari cinta, pewarna bagi cinta, maka beliau berdua kemudian bersepakat untuk kemudian menyindir Nabi. Maka sewaktu Nabi, mereka bersepakat kalau Nabi kemudian datang ke salah satu biliknya setelah dari biliknya Zainab binti Jahsy, maka kemudian mereka akan mengucapkan, ini bau apa nih gitu ya, dirimu telah memakan magafir gitu ya. Magafir itu getah yang baunya busuk gitu ya, waktu zaman dulu. Jadi bau apa ini, busuk banget nih gitu ya. Dan Nabi tahu arah pembicaraan ini kemana. Nabi tahu maksudnya apa. Hingga kemudian Nabi mengatakan, baiklah kalau itu jadi masalah, mulai hari ini aku haramkan madu. Aku nggak lagi meminum madu. Kemudian Allah menegur Nabi dengan teguran yang sangat indah dan jadi pelajaran buat kita semua. Mengapa kau mengharamkan yang telah aku halalkan hanya sekedar untuk menyenangkan hati istri-istrimu? Ayat ini nanti turunannya sampai kemudian di ayat ke-6 ketika sama-sama kita hafaku anfusikum wa ahlikum nar, ketika setiap laki-laki diminta untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ini ayat-ayat yang bicara tentang pendidikan keluarga. Dan ternyata ayat ini dimulai di ayat pertama dengan perintah untuk seorang laki-laki menjaga dirinya sendiri. Maka pendidikan keluarga tentang agama, tentang menjauhkan diri dari api neraka, itu dimulai dari pendidikan yang ada, yang harus ada pada setiap suami. Ini PR besar buat pernikahan kita. Maka yang harus kita pikirkan pertama adalah bagaimana kemudian agama yang hidup pada hati setiap suami, karena ini kemudian akan berperan juga pada istri dan anak-anaknya. Nah, ayat ini, kembali lagi pada ayat ini kemudian juga menjadi sebuah teguran buat kita. Kalau ternyata secinta-cintanya kita, sesayang-sayangnya kita, seingin-inginnya kita membahagiakan atau menyenangkan hati istri, kita tak pernah boleh menukar yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang boleh jadi tidak, atau yang tidak kemudian diperbolehkan. Membahagiakan istri tidak selalu dengan cara merubah itu semua. Menyenangkan istri tidak selalu dengan mengganti itu semua. Ini PR, karena seringkali betapa banyak laki-laki yang tadinya biasa-biasa saja, hingga kemudian dia terpaksa harus korupsi, harus mencuri dan lain-lain, hanya karena apa? Karena niatnya menyenangkan istrinya.
Betapa banyak laki-laki, betapa banyak suami yang tadinya hidupnya lurus kemudian harus berbelok ke kanan ke kiri hanya karena sekedar berniat menyenangkan istrinya. Ini pelajaran kalau ternyata buat laki-laki seingin-inginnya kita membahagiakan pernikahan kita, menghidupkan pernikahan kita, kita harus tahu tak pernah boleh merubah yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Kemudian pelajaran kedua juga, sebesar apapun rasa cemburu dan cinta dari seorang istri pada suaminya, ini kan sebenarnya landasan awalnya adalah cemburu. Cemburu sesuatu yang lumrah, yang kemudian diungkapkan pada suami, hanya kemudian suami ingin membahagiakan, hingga kemudian mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Dimulai dari seorang atau rasa cemburu dan cinta istri yang hadir bersamaan, tapi kemudian juga menuntut suaminya. Hingga akhirnya apa? Suaminya tergelincir. Maka pelajaran lain yang didapatkan dari sini adalah istri dalam cinta dan cemburumu, kendalikan. Tak semua rasa perlu diungkapkan. Tak semua harap bisa dikatakan. Tak semua keinginan harus diwujudkan. Mau pakai strategi apapun, mungkin suami akan mulai mengikuti. Mungkin suami akhirnya melakukan apa yang kita minta. Tapi lihat turunan ayat berikutnya. Adalah teguran pada dua istri Nabi itu. Teguran dua istri Nabi itu, bahkan Allah mengancamnya akan menggantinya dengan yang lebih baik. Artinya apa? Jika kita ingin lebih baik lagi, mulai dari suami dan istri sebelum anak-anak kita, sama-sama kita perbaiki pernikahan ini. Yang suami jangan mudah menghalalkan, mengharamkan sesuatu yang sudah jelas haram dan halalnya. Yang lain perempuan, kendalikan cemburumu, kembalikan cintamu. Ya, kendalikan cemburu dan cinta kita hingga kemudian tidak menuntut sesuatu yang bisa jadi membebani atau memberatkan suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.